Bapak Ibu, sampailah kita pada acara inti, yaitu mengurai ayat suci Al-Quran, Quran Surah Az-Zumar ayat 57 sampai dengan 58, yang akan disampaikan oleh Ustadz Rijal Hasani, yang pagi hari ini beliau didampingi oleh Bu Rusmini dari kelas M2. Sebelumnya, kita sapa dulu Buya Rijal Hasani. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Harapan dan doa kami Amin. mudah-mudahan Buya senantiasa dalam keadaan sehat, begitu juga dengan Amin. keluarga, sehingga bisa Buya tetap mendampingi kami dalam mempelajari gramatikal Al-Quran ini. Begitu juga pendamping Buya, yaitu Ibu Rusmini Harus. Harus Ibu ya? Iya, iya, Pak. Ibu Rusmini Harus. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini mudah-mudahan Ibu telah siap untuk menguraikan surah Az-Zumar ayat 57 sampai 58. Untuk Insya itu Allah. kami persilakan kepada Buya Hasrijal dan Ibu Rusmini untuk melaksanakan atau memulai acara ini. Silakan Bu ya. Syukur Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyil karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga aktivitas kita bisa berjalan baik dan sempurna. Kemudian pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita panjang umur, dan kita berusaha sekuat tenaga untuk menambah bekal kita menghadap Allah nantinya. Jadikan usia kita ini semuanya bernilai ibadah. Perkataan kita, perbuatan kita, tutur kata kita, dan semuanya semoga bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi yang sangat spesial ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang berikan, hanya kepada orang-orang tertentu. Alhamdulillah, kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai ke zaman nanti, dan termasuk kita di dalam. Kita berharap nanti di Indonesia berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita bermohon kepada Allah agar beliau memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita masih berdoa kepada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Apa hujah kita? Hujah kita adalah kita mencintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Az-Zumar ayat 57 dan 58. Pagi ini kita bersama Bu Rusmini Harus dari kelas M2. Assalamualaikum Bu Rusmini. Waalaikumsalam, Bu ya. Alhamdulillah. Gimana kabar Ibu sekarang? Alhamdulillah sehat, Bu ya. Padang di mana nih Bu? Padangnya di itu, Bu ya. Daerah Komplek Pondok Rana Minang, daerah Bandar Buat. Oh, Bandar
Kecamatan Kotolalang. Ada Iya, gue. iya, benar buat. Oke. Ibu Rusmini siapa yang ngajak dulu ke Alsani, Bu? Ibu Nini Maidila, Bu ya. Oh, Nini Mendila. Iya, Ibu Nini Maidila. Oh, oke. Oke. Kalau gitu udah siap ya, Bu ya? Insya Allah, Bu ya. Oke. Kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya kepada Bu Rusmini. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allama bil qalam. Allama insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Tak bosan-bosannya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas izinnya jualah kita diberinya nikmat kesehatan untuk dapat bertatap muka di Zoom yang kita cintai ini dalam rangka menguraikan ayat-ayat suci Al-Quran secara gramatikal metode Al-Hasani di bawah bimbingan Buya Hasrizal Al-Hasani. Selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kajian Ba'da Subuh, izinkanlah saya mengucapkan rasa terima kasih kepada Buya Hasrizal Al-Hasani selaku penemu, pembina, penyusun sekaligus guru besar gramatikal metode Al-Hasani, di mana beliau membimbing kita dan mengajarkan kita dengan penuh ketelitian dan kesabaran yang tinggi untuk dapat menguraikan ayat-ayat suci Al-Quran dengan mudah dan mudah, sehingga secara perlahan-lahan sudah mulai terbenakkan. Doa saya agar Buya dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan terima kasih saya juga saya sampaikan kepada guru pembimbing kelas M2, Bapak Fauzi, Bapak Master Jayasman, dan Bapak Muharman Masni, yang tanpa kenal lelah selalu melatih kami menguraikan ayat-ayat suci Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, sehingga masing-masing kami secara bergiliran bisa tampil pada kajian Ba'da Subuh. Terima kasih saya juga kepada Ketua Kelas M2, Bapak Arfah Kasim, yang selalu dengan gigih menyemangati saya sehingga saya bisa tampil mendampingi Buya pada pagi yang sejuk ini. Juga terima kasih saya kepada sahabat-sahabat saya kelas M2 yang selalu memberi dukungan dan doanya kepada saya agar saya bisa tampil dengan baik pada kajian Ba'da Subuh
pada pagi ini. Seterusnya, terima kasih saya kepada Ibu Cici Hasnil. Saya ulang. Seterusnya, terima kasih saya kepada Ibu Cici Hasnil Manan yang telah membuat PPT tentang uraian ayat suci Al-Quran surat Az-Zumar ayat 57 dan 58. Juga terima kasih saya kepada sahabat saya Nini Maidila yang mengajak saya bergabung di Zoom yang kita cintai ini. Selanjutnya, terima kasih saya kepada Bapak Helmi yang selalu siap merekam kegiatan-kegiatan setiap pagi pada kajian Ba'da subuh. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta kajian Ba'da subuh, saya akan menguraikan Quran surat Az-Zumar ayat 57 dan 58. Sebelum saya mengurai, terlebih dahulu saya akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Sadaqallahul azim. Quran surat Az-Zumar ayat 57. Ayat ini dipenggal menjadi 11 penggalan. Penggalan pertama, au. Kedua, takula. Ketiga, lau. Keempat, anna. Kelima, Allah. Keenam, hada. Ketujuh, ni. Kedelapan, la. Kesembilan,
kuntu. Ke-10 mina. Ke-11 al-muttaqina. Penggalan pertama, au, bentuknya huruf bermakna. Artinya atau. Au adalah huruf yang menghubungkan ayat dengan ayat sebelumnya, yaitu yang terdapat pada surat Az-Zumar ayat 56. Di sana terselip kata an yang memfathahkan baris akhir KKSAD. Ada pada buku materi halaman 36. Aslinya li Allah yang terdiri dari kata li, an, dan la. Li dan la adalah kata yang tersembunyi. Ada pada Kamus Munawir halaman 1245, artinya agar tidak. Penggalan kedua, takula. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya takulu. Karena pengaruh huruf an sebelumnya pada surat Az-Zumar ayat 56 berubah menjadi takula. Cirinya di awal ta, di akhir dhammah. Sekaligus menandakan pelakunya hiya. Akar katanya qawala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Yang berbunyi dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Kemudian qala berubah menjadi qala. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Yang berbunyi dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 360 yang artinya dia sedang akan berkata. Penggalan 3, lau. Bentuknya huruf bermakna. Artinya sekiranya. Penggalan 4, anna. Bentuknya huruf bermakna. Artinya bahwasanya. Penggalan 5, Allah. Allah subjek dari
kata hada. Aslinya Allahu. Karena ada anna yang memfathahkan Allahu menjadi Allah. Penggalan anna hada. Bentuknya kata kerja lampau. Dengan ciri fathah di akhir kata. Sekaligus menandakan berlakunya huwa. Akar katanya hadaya. Dibaca hada. Polanya fa'ala. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 480 yang artinya dia telah memberi petunjuk. Penggalan 7. Nih, bentuknya kata ganti. Artinya aku. Penggalan 8. La. Bentuknya huruf bermakna. Artinya sungguh. 9. Kuntu. Bentuknya kata kerja lampau. Cirinya di akhir tu. Sekaligus menandakan pelakunya ana. Akar katanya kawana menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 3 yang bunyinya dalam KKL setelah dibuang ciri KKL-nya tinggal 2 huruf dengan pola full. Domah sukun, maka tambahkan huruf waw di tengah. Dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 386 yang artinya aku adalah. Penggalan 10. Mina. Bentuknya huruf jar. Aslinya min. Karena pertemuan 2 huruf berharokat sukun, agar mudah dibaca, maka huruf nun pada min diberi harokat fathah. Sehingga menjadi mina. Ada pada buku materi halaman 39. Penggalan ke-11 al-muttaqina. Bentuknya kata benda pelaku aktif objek jamak.
aslinya al-muttaqina. Di sini waw sukun melebur ke ta sehingga berubah menjadi al-muttaqina. Untuk meringankan bacaan, huruf ketiga akar kata, yaitu ya, menghilang. Berubah menjadi al-muttaqina. Ciri kata bendanya didahului huruf jar, diawali alif lam dan mu. Ciri pelaku aktifnya diawali mu. Huruf kedua akar kata kasrah. Ciri objek jamaknya ya sukunna. Akar katanya wakoya. Dibaca wako. Merupakan salah satu dari 4 kata yang mempunyai 2 huruf sia yang keberadaannya dalam Al-Quran lebih kurang berjumlah 90%. Ada pada buku materi halaman 32. Pola kata kerjanya ifta'ala. Pola kata bendanya, saya ulang, kata benda tunggalnya muttaqin. Pola kata benda tunggalnya mufta'ilun. Pola kata benda jamaknya mufta'ilina. Ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 505. Artinya orang-orang yang bertakwa. Arti Quran surat Az-Zumar ayat 57, atau agar tidak ada orang akan berkata bahwa sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Quran Az-Zumar ayat 58. Ayat ini dipenggal menjadi 14 penggalan. Penggalan pertama, au. Kedua, takula. Ketiga, hina. Keempat, taro. Kelima, al-azaba. Keenam, lau. Ketujuh, anna.
ke-8 li, ke-9 ya sukun, ke-10 karrotan, ke-11 fa, ke-12 akuna, ke-13 mina, ke-14 al-muhsinina. Penggalan pertama, au, bentuknya huruf bermakna. Au adalah huruf yang menghubungkan ayat dengan ayat sebelumnya yang terdapat pada surat Az-Zumar ayat 56. Di sana terselip kata an yang memfathahkan baris akhir KKSAD. Ada pada buku materi halaman 36. Aslinya li Allah. Yang terdiri dari kata li, an, dan la. Li dan la adalah kata yang tersembunyi. Ada pada Munawir halaman 1245 yang artinya agar tidak. Penggalan 2 takula. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya takulu. Karena pengaruh huruf an, saya ulang lagi, karena pengaruh huruf an sebelumnya pada Quran surat Az-Zumar ayat 56 berubah menjadi takula. Cirinya di awal ada ta, di akhir dhammah. Sekaligus menandakan pelakunya ia. Akar katanya kowala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5 yang berbunyi dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Kemudian qawala berubah menjadi qala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 yang berbunyi dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah
menjadi alif. Polanya fa'ala. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 360 yang artinya dia sedang akan berkata. Penggalan 3, hina. Bentuknya kata benda, kata kerja khusus. Ciri kata bendanya sesuai pola. Lihat kamus. Akar katanya hayana menjadi hana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 yang berbunyi dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fi'la. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 112 yang artinya ketika. Penggalan 4, taro. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya tarayu. Di sini terjadi pertukaran harokat antara huruf alif dan ro. Di mana alif menitipkan harokat fathahnya ke ro. Kemudian sukunnya ro diambil alif. Setelah itu alif menghilang. Sehingga tarayu berubah menjadi taro. Cirinya di awal ada ta, di akhir dhammah. Sekaligus menandakan pelakunya hiya. Akar katanya ro'aya. Dibaca ro'a. Merupakan salah satu dari 4 kata yang mempunyai 2 huruf sia yang keberadaannya dalam Al-Quran berjumlah lebih kurang 90%. Ada pada buku materi halaman 32. Polanya fa'ala. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 136. Yang artinya dia sedang akan melihat. Penggalan 5, al-azaba. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya alif lam di awal. Ciri superlatifnya
ada alif antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya aluba. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'alun. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 259 yang artinya siksaan. Penggalan 6, lau. Bentuknya huruf bermakna. Artinya sekiranya. Penggalan 7, anna. Bentuknya huruf bermakna. Artinya bahwasanya. Penggalan 8, li. Bentuknya huruf jar. Artinya bagi. Penggalan 9, ya sukun. Bentuknya kata ganti. Artinya aku. Penggalan 10, karotan. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya tanwin dan tamar butoh. Ciri objek tunggalnya fathah tain. Akar katanya karro. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'latun. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 370 yang artinya kembali. Penggalan 11, fa. Bentuknya huruf bermakna. Artinya maka. Penggalan 12, akuna. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya akunu. Karena pengaruh huruf fa sebelumnya berubah menjadi akuna. Cirinya di awal a, di akhir domah. Sekaligus menandakan pelakunya ana. Akar katanya kawana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5 yang berbunyi dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Kemudian kawana berubah menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2
yang berbunyi dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 386 yang artinya aku adalah. Penggalan 13 mina. Bentuknya huruf jar. Aslinya min. Karena pertemuan dua huruf yang berharokat sukun, agar mudah dibaca, maka huruf nun pada min diberi harokat fathah, sehingga menjadi mina. Ada pada buku materi halaman 39. Artinya dari. Penggalan 14 al-muhsinina. Bentuknya kata benda pelaku aktif objek jamak. Ciri kata bendanya didahului huruf jar, diawali alif lam dan mu. Ciri pelaku aktifnya diawali mu dan huruf kedua akar kata kasrah. Ciri objek jamaknya ya sukunna. Akar katanya hasuna. Pola kata kerjanya af'ala. Kata benda tunggalnya muhsinun. Pola kata benda tunggalnya muf'ilun. Pola kata benda jamaknya muf'ilina. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 103 yang artinya orang-orang yang berbuat baik. Arti Quran surat Az-Zumar ayat 58. Atau agar tidak ada orang akan berkata ketika dia melihat azab bahwa sekiranya aku dapat kembali, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Rusmini. Gimana rasanya Bu Rusmini? Ya, udah lega Bu ya. Alhamdulillah. Tahap 2 lagi Bu ya. Hah? Tahap 2 lagi dengan Pak Adril. Oh, dengan salah. Ya, tenang aja ya. Benar Bu Rusmini bisa istiqomah ya. Insya Allah Sekarang Bu ya. kegiatan sehari-hari Bu Rusmini apa ini? Kegiatan saya di rumah hanya sebagai ibu rumah tangga Bu ya sekarang. Saya Itu dulu kan pensiun. dari Pensiun guru SD. oh, di sini di mana itu?
SD 38, Kecamatan Lubuk Begalung, Oh, oke. Kampung Baru. Oh iya. Oke, mudah-mudahan bisa istiqomah Bu Rusmini di Al-Quran ya, biasanya ya. Insya Allah, Bu ya. Oke, mumtaz ya. Baik, Bapak Ibu semuanya itu tadi surat Az-Zumar ayat ke-57 dan 58. Bismillahirrahmanirrahim. Au takula, di au ini menyambung dari ayat sebelumnya ya. Nah, maka dia takulu menjadi takula, ada pengaruh an sebelumnya. Di mana an itu aslinya dari Allah, agar tidak. Atau agar tidak, takula orang berkata. Siapa orang tadi adalah ayat sebelumnya nafsun. Atau agar tidak ada yang berkata, lau annallaha, jikalau Allah, bahwasanya Allah hadani, Allah memberikan petunjuk kepadaku, lakuntu, sungguh aku adalah minal muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Jadi dia menuntut kenapa Allah nggak memberikan petunjuk. Jadi nggak ada kesempatan kita ngomong nanti kalau kita udah sekolah, udah ada neraka, nggak bisa ngomong kita, kenapa saya nggak diberi petunjuk, karena petunjuknya sudah ada. Ya. Jadi itu yang yang 758 sambung lagi. Au takula sama atau bersama lagi dari sebelumnya takula agar tidak ada yang berkata kina ketika taral azab dia melihat azab. Nah, supaya jelas azab di depannya api sudah berkobar agar jangan tidak berkata lau annali jikalau bahwasanya bagiku karratan kembali maksudnya kembali ke dunia kembalikan oleh Allah diminta kembali Pak akuna maka niscaya aku menjadi minal muhsinin orang-orang yang berbuat baik nasi sudah jadi bubur sesal dulu pendapatan sesal kemudian tak itu kita pahami ayat ini kita betul-betul mempersiapkan diri kita dari sekarang kita tidak mau menyesal nanti pada saat sudah melihat azab depan kita. Baik Bapak Ibu semuanya itu tadi surat Az-Zumar 5758. Semoga ada manfaatnya. Jadi kalau ada yang benar itu datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu dari kami, itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Pak Rahmat Hasanuddin sebagai moderator kami kembalikan. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Bu ya. Terima kasih Bu ya. Baiklah Bapak Ibu, pertama ucapkan selamat kepada Ibu Rusmini Harus yang telah menguraikan ayat dengan lancar dan tenang dan jelas enggak tentunya enggak ya.